Ya, kalau kita lihat ya, dia udah ngambil area liquidation di area sini, di area 98.000. Kalau misalnya dia turun lagi, untuk next move dia ke 90.000. Jadi ini hati-hati ya. Nanti gua ini tidak masuk ke area atas atau tidak bisa menembus area atas di area key-nya itu 103.000, maka Bitcoin dipastikan akan Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPulse. Jadi di video kali ini teman-teman, gua akan coba update pergerakan harga Bitcoin. Next move-nya dia bakal kemana ya? Nggak akan update secara technical analisa doang. Gua akan coba ngasih tahu dari segi mikro dan makroekonominya, fundamentalnya, news juga, dan juga gua akan ngasih tahu beberapa on-chain analis yang akan gua kasih tahu ke kalian untuk next move pergerakan harga Bitcoin. Dan disclaimer terlebih dahulu, ini gerakannya itu nggak akan sampai ke sebulan atau 2 bulan ya. Gua make sure-nya pergerakan itu sampainya ke 1 minggu ke depan dan juga minggu ini. Jadi kalian bisa dior dan juga kalian bisa analisa ulang. Ini hanyalah pendapat pribadi gua. Oke, first of all, belum masuk ke mikro dan juga makroekonomi, teman-teman. Untuk kalian yang belum masuk ke grup Telegram gua, kalian bisa langsung aja teman-teman semuanya masuk ke grup Telegram gua. Gua udah sediain linknya ada di deskripsi video ini. Karena sekarang kita akan ada yang namanya webinar ya. Tanggal 18 Januari atau 2 hari lagi kita akan ada webinar secara gratis di jam 8. Jadi kalian bisa langsung aja daftar. Gua juga udah sediain linknya ada di deskripsi video ini secara gratis. Nah, kita akan langsung aja ya teman-teman semuanya masuk ke inti videonya. Analisa pergerakan harga Bitcoin. Next move dia bakal kemana? Jadi yang pertama yang akan gua bahas kali ini yaitu dari segi ekonomi makro dan juga ekonomi mikro ya. Nah, first of all, kita akan coba bahas dulu dari segi ekonomi makro terlebih dahulu. Nah, jadi ini ekonomi makro di Amerika. Yang pertama, itu pada kuartal 2 tahun 2024, ekonomi AS itu bertumbuh ya teman-teman 2,8% secara tahunan atau year on year-nya. Dan juga meningkatkan signifikan dari 1,4% pada kuartal sebelumnya. Berarti ini tuh ada pertumbuhan ekonomi di dalam Amerika. Nah, terus yang kedua itu inflasi. Nah, kita tahu pada bulan Agustus ini ada, kan bisa cek juga, itu ada kenaikan inflasi sekitar 0,2%. Nah, kalau misalnya tingkatan inflasinya itu naik, berarti ekonomi di AS itu sedang ada struggle gitu. Nah, yang ketiga itu kebijakan moneter ya. Jadi kemarin itu Fed menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebijakan moneternya dan juga menekan inflasi biar memperlambat laju ya teman-teman. Jadi ya kalian bisa cek juga di sinilah. Nah, ini tadi kita udah jelasin dari segi ekonomi makronya, dan yang kedua itu kita akan coba jelasin dari ekonomi mikronya. Nah, singkatnya ekonomi mikro itu pada tahun September 2024 kemarin, jadi ada performa di AS untuk pasar ketenaga kerjaannya teman-teman itu meningkat sekitar 336.000 pekerja baru pada September 2024. Itu hampir 2 kali lipat dari perkiraan sektor tenaga kerja yang yang ProVoce itu loh. Nah, terus di sini konsumsi rumah tangga. Jadi konsumsi rumah tangga di AS itu membaik juga meski inflasi di AS itu cukup lumayan signifikan juga sih. Nah, ini dari news. Nah, minggu ini untuk news sendiri itu Bitcoin mengalami kenaikan ya secara berturut-turut mencapai 99.000 pada 6 Januari kemarin. Terus ada penurunan juga, dan kemarin itu Bitcoin mengalami kenaikan lagi. Nah, terus di sini untuk prediksi harga Bitcoin, jadi ada analis Tom Lee dari Fundstrat Global Investor itu memperkirakan harga Bitcoin dapat mencapai 250 US dollar pada tahun 2025. Wah, kalau misalnya Bitcoin 250 US dollar di 2025 saat ini, apalagi akhir, ini bakal ada yang terjadi bull market yang cukup signifikan ya di market kripto. Nah, terus yang ketiga ini pembelian Bitcoin oleh Intensa Sanpolo ya. Jadi grup
terbesar atau grup perbankan terbesar di Italia, Intesa Sanpaolo, itu melakukan pembelian spot sebesar 1 juta euro, teman-teman. Itu yang menandai langkah signifikan dalam institusi aset kripto. Nah, ini minggu lalu untuk newsnya, kalian bisa cek aja di sini. Ini dari kenaikan Bitcoin, gara MicroStrategy dan ini sebagainya lah. Nah, kita akan langsung ya. Yang kedua itu kita akan masuk ke on-chain analysis, teman-teman. Nah, ini on-chain analysis ini untuk jangka panjang kalian bisa pakai. Nah, di sini gua akan coba jelasin ke kalian dari on-chain analysisnya. Ini Bitcoin masih awal, teman-teman. Jangan buru-buru jual Bitcoin. Harga 100.000 ini Bitcoin masih murah, oke? Bitcoin masih murah. Next move Bitcoin itu bakal ke 150.000 sampai ke 200.000. Jadi untuk harga saat ini Bitcoin ini masih murah, oke? Nah, di sini gua akan jelasin ke kalian semuanya secara on-chain analisnya. Dari segi ini ada dua on-chain analis, yaitu Retail Activity Trades Trading Frequency Search dan juga Liquidity Heat Map-nya ini untuk minggu ke depan. Nah, kita akan langsung masuk ke on-chain analisnya. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi yang pertama ini yang akan gua jelasin ke kalian semua, yaitu tentang Retail Activity Trades Trading Frequency Search ya. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya Retail Activity ini, dan ini tuh buat apa juga gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat ini gue udah jelasin juga. Jadi ini cara baca itu tuh gimana. Nah, kalau misalnya ada warna abu-abu itu netral, warna kuning itu ada sedikit retail, warna orange itu banyak retail, dan juga warna merah itu terlalu banyak retail. Nah, contohnya kayak gini. Kalau misalnya kita lihat ya teman-teman semuanya, di tahun 2021 April retailnya itu banyak banget. Kalian bisa cek ya, di tahun 2021 April sebelum ada crash down di area 67.000 atau 70.000-an di Bitcoin, sebelum ada crash down itu retail pada masuk atau retailnya itu beli ya teman-teman. Jadi retail ini kebanyakan belinya di pucuk. Nah, dan sekarang kalian bisa lihat ya, oh sorry, ini untuk XRP, ini untuk Bitcoinnya. Nah, kalian bisa lihat ya saat ini teman-teman semuanya. Jadi ini kalau misalnya indikasinya berarti gimana bang? Nah, kalau misalnya teman-teman area ini atau areanya udah merah, berarti itu udah pertanda top teman-teman. Kalau misalnya ada area merah itu berarti udah pertanda top, kalian bisa jual. Nah, tapi kalian bisa lihat untuk saat ini di dalam on-chain analisnya, untuk Bitcoin di area saat ini di area 100 ribuan itu belum ada retail yang signifikan untuk membeli. Tandanya apa? Kalau misalnya retail sudah membeli Bitcoin, berarti itu udah akan ada top sinyal untuk kita menjual Bitcoin. Nah, pastinya kalau misalnya kita beli Bitcoinnya saat ini, pas nanti ada top sinyal untuk jual, kita masih profit karena ya kita belinya saat ini belum ada top sinyal kita untuk jual, malah kita wajib membeli Bitcoin ya teman-teman. Karena apa? Karena ya year to year Bitcoin itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi ya investasi yang cukup lumayan aman untuk saat ini menurut gua Bitcoin. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi on-chain analisnya lagi, Bitcoin ini masih bisa mengalami kenaikan untuk saat ini. Nah, kita belum bisa lihat topnya Bitcoin dia berada di mana, tapi untuk saat ini kita masih belum menemukan bahwa ada indikasi top dari Bitcoin. Nah, di sini kita udah jelas ya. Tadi gue udah jelasin dari segi mikro dan makronya Bitcoin, dan kita akan coba jelasin dari segi on-chain-nya juga udah, dan gue akan coba jelasin dari segi liquidation heat map sebelum kita masuk ke technical analysis. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi yang kedua itu kita akan coba bahas chain analisnya. Nah, on-chain analis Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita lihat ya teman, untuk liquidation heat map-nya, Bitcoin ini udah ngambil liquidation di area 98.500, dan untuk next liquidation kalau misalnya turun itu di area 97.000. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 12 jamnya sendiri, ini untuk di atasnya itu ada di 100.06 ya teman-teman. 100.01 atau 100.000 ya. 100.000. Tapi for now Bitcoin teman-teman semuanya, kalau kita lihat ya, dia udah ngambil area liquidation
di area sini, di area 98.000. Kalau misalnya dia turun lagi, untuk next move dia ke 90.000. Jadi ini hati-hati ya. Nanti gua akan jelasin juga secara teknikal analisanya. Kalian harus berhati-hati terhadap Bitcoin, karena untuk saat ini mungkin bakal ada koreksi terlebih dahulu. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke teknikal analisanya. Dan sebelum kita masuk, teman-teman, saya mohon untuk kalian bisa berpikir secara irasional, atau kalian bisa berpikir secara rasional gitu. Jadi video yang gua sampaikan di sini itu hanyalah untuk edukasi. Dan kalau misalnya nih kalian bisa teknikal analisanya, oh Bitcoin tuh mau ke sekian, itu hanyalah sebuah pendapat, dan kalian bisa tonton sampai akhir biar kalian tahu apa yang saya omongin di sini itu enggak misleading atau enggak terpeleset gitu omongan saya sama pemikiran kalian. Jadi kalian bisa tonton videonya itu sampai akhir dan pahami ya. Dan saya juga akan jelasinya itu secara rinci dan juga lengkap. Nah, kita akan langsung aja ya teman-teman semuanya. Next move Bitcoin, gerakan harga dia untuk saat ini, minggu ini dan juga minggu besok bakal kemana. Nah, sebelum masuk ke teknikal analisanya, gue saranin lagi, gue mau tutup akun channel gua. Jadi untuk kalian yang belum masuk ke grup Telegram gua, silakan kalian masuk ke grup Telegram gua. Gua udah sediain linknya ada di deskripsi video ini secara gratis. Ini gratis ya teman-teman, dan ini juga ada webinar. Kalian bisa langsung aja teman-teman masuk ke webinar gua. Gua udah sediain linknya ada di deskripsi. Oke, kita akan langsung aja masuk ke technical analisa. First of all, yang akan kita analisa, kita akan coba lihat chartnya Bitcoin. Nah, sebenarnya ini gue udah ngasih tahu chartnya Bitcoin di VIP ya teman-teman. Ini adalah chart VIP. Nah, sebelumnya gue ini ngasih dulu atau sharing dulu ke VIP sebelum gue sharing ke publik. Nah, kita akan langsung aja ya analisa Bitcoin teman-teman. Untuk saat ini dia bakal kemana? Oke, yang pertama teman-teman, kita harus mengakui atau memahami di daily-nya Bitcoin ini terus membentuk lower low yang baru. Kalian bisa lihat ini ada low dan ini dia membentuk low lagi teman-teman. Nah, kalian bisa cek ya, ini low membentuk low lagi. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat dalam segi ini Bitcoin ini trennya dia masih penurunan di dalam trend daily-nya. Oke, jadi Bitcoin dalam trend daily-nya dia ini masih mengalami penurunan. Dan kalau misalnya kita masuk ke time frame yang lebih kecil di 4 jamnya sendiri, Bitcoin dalam structure area, oke, gue bilang dalam structure area, Bitcoin ini terus membuat lower low yang baru. Ini high, ini low, ini high lagi, ini low lagi, dan ini high lagi. Kalau misalnya high yang ini teman-teman tidak berhasil dijebol, atau high yang ini tidak masuk ke area atas atau tidak bisa menembus area atas di area key-nya itu 103.000, maka Bitcoin dipastikan akan mengalami penurunan lagi. Karena apa? Area key ini area yang sangat krusial teman-teman. Jadi kalau misalnya area key point yang ada di sini dia nggak berhasil di breakout, ini Bitcoin dipastikan bakal turun. Karena itu dalam sebuah teorinya ya. Jadi kalau misalnya high yang ini dia nggak berhasil di breakout seperti ini, maka Bitcoin menurut gua pribadi dia bakal ada potensial down lagi ke area bawah. Nah, jadi di sini kalian harus pahami ya, kalau misalnya Bitcoin ini nggak berhasil breakout area supply yang ada di sini di area 102.000 sampai 103.000 atau enggak breakout area sini, kemungkinan besar Bitcoin ini bakal ada rejection, langsung dia turun lagi. Nah, kalau misalnya emang benar Bitcoin ini dia rejection ya teman-teman, atau mengalami penurunan, kemana sih pergerakan harga Bitcoin selanjutnya? Dan kalau misalnya menurut gua pribadi, untuk next move Bitcoin, kalau misalnya dia berhasil atau tidak berhasil membuat high yang baru atau tidak berhasil menembus area supply yang ada di sini, nah area supply ini kita namain. Nah, kalau misalnya Bitcoin tidak berhasil menembus area supply yang ada di sini, kemungkinan besar Bitcoin ini bakal down sampai masuk ya. Ini gua akan ngasih tahu lagi, Bitcoin akan down sampai masuk ke area 90 ribuan lagi, atau target terdekatnya kalau misalnya Bitcoin down itu akan ada masuk ke area 95 ribuan. Oke?
Nah, tapi kalau misalnya area high ini dia di break, ini high-nya, high ini dia di break, dan juga area trendline dia di break, teman-teman. Nah, area trendline dia di break, kemungkinan besar untuk Bitcoin sendiri dia bakal masuk ke area sekitar 108.000, atau dia akan bisa aja dia membuat higher high yang baru. Nah, tapi kalau misalnya key point area ini dia tidak berhasil di breakout, kemungkinan besar menurut gua pribadi Bitcoin akan masuk ke area 92.000, atau target terdekat itu di area 96.000. Nah, jadi gitu aja untuk saat ini pergerakan harga Bitcoin menurut gua. Dan kalau misalnya gua lihat dalam segi ini, gua pribadi teman-teman, Bitcoin ini bakal retestment atau bakal ada koreksi sampai ke area 95.000 dan juga sampai ke area 90 ribuan atau 92 ribuan. Nah, jadi gitu aja video dari gua. See you the next video.